halaman? Hah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ذكرنا وفهمنا ما لم نفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وفقهنا في الدين وفهمنا هذا الكتاب آمين يا رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الصلاة خسوفين. Ini pasal pada menyatakan sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syamsi wal qamari ayatana min ayatillah la yakhsifana limauti ahadi wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fafaza'u ila dzikrillah wa ila shalah." Artinya bahwasanya matahari dan bulan itu keduanya tanda daripada beberapa tanda wujud Allah. Matahari dan bulan itu adalah tanda daripada beberapa tanda wujud Allah. Padahal tiada gerhana keduanya itu karena mati seorang, dan tiada pula gerhana keduanya itu karena hidup seorang. Maka apabila engkau lihat akan yang demikian itu, maka pergi kamu terkejut kepada zikrillah dan kepada sembahyang. Jadi kata Nabi, matahari dan bulan itu adalah hanya suatu tanda daripada segala tanda, daripada salah suatu tanda adanya Allah. Ya, salah satunya adanya Allah dengan adanya alam ini, salah satu lebih. Dan adanya Allah, adanya matahari karena adanya salah satu tandanya adanya Allah. Kenapa? Karena matahari ini alam. Alam itu baharu. Tentu tiap-tiap yang baharu ada yang membaharui dia. Ya. Alam itu ada, tentu ada yang mengadakan. Maka bukan tanda matahari sebab gerhananya matahari atau gerhananya bulan itu suatu tanda akan hidup seseorang ataupun matinya seseorang. Bila ada terjadinya gerhana, maka bergegaslah engkau, bersegeralah engkau agar engkau menyebut Allah, dan bersegera engkau melakukan sembahyang. Ya, jadi jangan kita anggap terjadi gerhana matahari akan terjadi sesuatu ke depan malapetaka, atau akan terjadi sesuatu ke depan mara bahaya, atau sebagainya dan lain sebagainya. Salah. Jangan beranggapan sedemikian. Terjadinya sesuatu itu dikarenakan kehendak daripada Allah, dan tidak gara-gara sebab gerhana terjadinya lahir seseorang yang hebat atau mati seseorang yang hebat, atau lahir seseorang yang biasa atau mati seseorang yang luar biasa. Bukan itu tandanya. Ya. Dan bila pun itu terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka bersegeralah engkau berzikir kepada Allah, menyebut Allah. Ya. Baik sibuk dengan kacamata penembus bayangan ni tanya.
Jangan melihat tanpa kacamata, pakai kacamata, blok kacamata untuk melihat fenomena alam. Untuk melihat gerhana matahari. Karena kalau enggak ada kacamata dibilang sakit mata. Bangai hampir-pulih dia. Yang muda-muda pingin, yang tua-tua pingin juga bangai. Ya keluar lapangan, kumpul di lapangan, tengok keluar fenomena gerhana matahari. Kan salah diubat, salah kita minum obat. Seharusnya bersegera kita untuk melakukan zikrillah dan melakukan sumbah maya. Ya. Jadi hana mesti tak ajak lapangan hari. Dikumpul pada tempat-tempat yang terang. Pakai krok-krok itu namanya. Mikroskop. Lah. Pokoknya itulah. Teropong ke matahari. Faedah tidak ada sedemikian. Ya. Kemudian share and subscribe katanya. Fenomena terjadi. Nyanyian kedepannya, coba mungkin dulu kita kurang pengetahuan, tapi coba kedepannya dengan sebab terjadinya sesuatu yang kita dapatkan dalam dunia ini, maka ambil sesuatu yang dicari kepada amal kita, guna hasil kepada akhirat. Allah Ta'ala akan dijadikan gerhana matahari. Maka diperintahkan untuk semayang. Ya, begitu juga dengan gerhana bulan. Lakukan semayang. Ya. Ya. Adapun kaifiat semayang gerhana itu, maka yaitu apabila gerhana matahari atau gerhana bulan, maka hendaklah diserukan dengan suara abang yang nyaring di atas tempat yang tinggi atau lainnya. Dikatanya usalli as-salatal jami'ah. Ajak keluarga, ajak jiran, ajak tetangga berdiri di tempat-tempat yang tinggi. Kata as-salatu jami'ah. Kemudian maka disumayangkan oleh imam serta orang-orang yang hadir dalam masjid atau lainnya 2 rakaat. Sumayang 2 rakaat. Baik itu di masjid atau di balai atau di musola atau di rumah atau. Yang intinya bila terjadi gerhana lakukan sumayang. Dan sunat pada tiap-tiap 1 rakaat 2 kali rukuk dan sujud. Dan adalah tiap-tiap rukuk yang pertama lanjut daripada rukuk yang kedua. Sunat dalam tiap-tiap 1 rakaat 2 kali rukuk. Dan sunat pula rukuk yang pertama itu lebih lama daripada rukuk yang kedua. Dan hendaklah dibacakan Al-Fatihah. Dibaca pada berdiri yang pertama. Pada rakaat yang pertama itu akan kemudian daripada Fatihah surat Al-Baqarah. Dan dibacakan pada berdiri yang kedua. Pada rakaat yang pertama itu kemudian daripada Fatihah itu surat Ali Imran. Ya. Tata cara melakukannya, bacakan setelah takbiratul ihram doa iftitah dan bacakan Al-Fatihah dan bacakan surat Al-Baqarah. Datang jadi anak semayang punya surat yang dibaca. Jadi kayaknya enggak semayang keluar Al-Baqarah disuruh baca. Jadi kenayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Kalau surat Al-Baqarah dari pertama sampai
itu baru dikatakan surat. Ya. Kayak jadi anak semayang. Ha. Kalau surat kayak jadi. Ya. Oh. Ada pertanyaan dalam karangan rame-rame. Tunggu kami yang tua-tua tak mampu berdiri lama-lama. Bolehkah kami baca suratul Ikhlas? Boleh. Surat Ikhlas pun boleh. Kenapa dikatakan surat Ikhlas? Mungkin Allah Ta'ala maha mengetahui. Ramai yang ikhlas baca suratnya. Tema cocok genan. Ya. Pada rakaat yang pertama, pada berdiri yang pertama. Ini rencana sembahyang, praktek sembahyang. Ada rencana untuk sembahyang? Ada beraya. Kah? Jadi rakaat yang pertama, berdiri yang pertama, dibacakan Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Kemudian pada berdiri yang kedua, rakaat yang pertama, kemudian daripada Al-Fatihah dibacakan surat Ali Imran. Ya, berarti dalam satu rakaat 2 kali rukuk, 2 kali Al-Fatihah. Nah, payah praktek. Halo. Coba bang, yang perlewat orang bila yang ini. Coba beli. Yang perlu ada bang TV dan ke kamera. Ya mana? Sini aja. Perlu masuk YouTube depan kamera. Takbir. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kena baik kat dulu. Tengok. Takbir. Itu takbir benar-benar jero bro. Lepas langsung kayak sembahyang biasa. Dah, ini berdiri yang pertama. Udah dibacakan doa kita. Udah dibacakan Al-Fatihah. Habis dibaca surat Al-Baqarah. Ini rukuk yang pertama. Udah dibacakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi i'tidal. Taruh tangan lagi. Ya, bacakan Al-Fatihah dan bacakan surat Ali Imran. Sudah siap dibaca. Rukuk. Dah. I'tidal. Baca Rabbana lakal hamdu. Dah. Begitu juga dilakukan pada rakaat yang kedua. Yang kedua sampai terakhirnya. Faham kira-kira? Ya, jadi yang ukur kalau ada umpamanya gurhana, nya hana payah foto hari coklat, PU pak status, hana payah dia tanya ni. Ya, yang laki-laki ambil wudu semayang. Yang perempuan ambil wudu pun semayang. Yang lagi yang jual agama. Begitu diperintahkan dalam agama. Tidak usah ikut ala-ala kafir. Ya. Tidak usah ikut ala lu. Kita orang Islam, kita ada ala Islam. Ya. Jadi coba kita budayakan dengan budaya kita. Ya? Dah? Kemudian dibaca pada berdiri yang ketiga. Dalam rakaat yang kedua itu kemudian daripada Al-Fatihah, yaitu surat An-Ni. Dan pada berdiri yang keempat dalam rakaat yang kedua itu kemudian daripada Al-Fatihah, surat Al-Maidah. Dan jikalau tiada hafiz akan segala surat yang empat itu, maka dibaca pada tiap-tiap berdiri itu. Yang empat itu kemudian daripada Al-Fatihah akan surat yang pendek. Niscaya memadalah ya dan dapat ia sunatnya. Ya. Kamu yang pendek tengok cium dengan. Ya bahkan yang paling pendek kami juga cukup alim. Apanya? Inna a'tayna dan qul huwallahu ahad.
Walau demikian, tetap hasil pahala sunat. Yang hanya hasil pahala sunat bagi orang yang tidak mengerjakannya. Ya, paham? Hah? Ada kira-kira yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan. Di saat sholat sunat boleh nggak baca doa kunut? Di saat Sholat sunat. sholat sunat boleh. Boh? Ya itulah catatannya, bila terjadi sesuatu mara bahaya kepada kaum muslimin, bila terjadi suatu musibah atas saudara kita yang muslim, bila kedatangan suatu bencana yang membahayakan nyawa ataupun harta, bila datang suatu penyakit, baik itu penyakit corona ataupun kronis, juga boleh sunat dibacakan. Bahkan sunat dibacakan itu kunut pada tiap-tiap sembahyang fardu. Ya, kalau biasa Allahumma hdini fiman hadait sampai habis kita gini, maka kalau bacaan yang tersebut balikkan sekali, Allahumma shif 'anna minal bala'i dunya wa 'adzabil akhir. Allahumma tufa'ana al-bala'a wal waba'a wa ta'una wal zinaa وصيغ فالمختلفة والشدائد والمحانة ما ظهر منها وما بطن, dengan bacaan dengan lafaz tolak bah. Nah, paham? Ya? Jadi boleh dibaca di tiap-tiap sembahyang fardu, boleh kalau sangka lafaz. Ya. Baca dulu. Kalau bisa pun tiap hari, tiap waktu sembahyang bacakan itu, biar cepat hilang corona. Wah. Lain ada kira-kira? Tapi yang pernah mengerjakan, Ya. cuman baca qul huwallah 7G. Di salat dengan qul a'udzu birabbin nas. Pak kan? Mbak sembahyang gerhana. Oh boleh. Kalau 7 kali memang sudah afdal kali, sudah bagus. Ya, orang sekali pun dah boleh. 7 kali lebih-lebih lebih-lebih boleh. Ya, enggak masalah. Sudah terbaca ayat, sudah terbaca Al-Fatihah, sudah terbaca ayat, dan selesai sembahyang, hasillah pahala sunat. Ya. Yang masalahnya yang tidak sembahyang, tidak ada pahala sunat. Dosakah tidak sembahyang? Dosa tidak. Ya, tidak berdosa. Cuma dipertanyakan oleh Allah esok. Ya, aku berikan gerhana dalam dunia, kenapa kau tak pernah sholat? Ditanyakan, kita jawab jujur, karena di akhirat nggak ada bohong-bohong. Nggak ada dusta di antara kita dengan Allah. Nggak ada bohong. Kita jawab, kayak mana mau sholat? Orang saya nggak pandai. Kirimkan Ustaz Somad ke Kuala Simpang. Kenapa nggak belajar? Salah siapa? Salah kita. Maka tidak dosa dengan meninggalkan yang sunat, tapi kita dipertanyakan atas dasar apa kita meninggalkan itu. Ya, Muhammad. Dah? Yang lain ada kira-kira? Ada yang lain? Buat. Burhananya. Nah, 2 kali Fatihah dalam sekali berdiri. Berarti 2 kali berdiri, 4 kali Al-Fatihah. Rakaat yang pertama 2 kali ruku, 2 kali Al-Fatihah. Mana Bang? Ngapain? Dan
Dan demikian lagi memada ia membaca pada tiap-tiap berdiri yang demikian itu akan Fatihah jua. Niscaya memada dan demikianlah demikian lagi memada disemayangkan dengan 2 rakaat dan pada tiap-tiap 1 rakaat itu sekali rukuk dan sujud, yaitu seperti 2 rakaat sunat subuh atau sunat zuhur, tetapi yang terafdal itu dilanjutkan hingga hilang burhana itu. Dan sunat mengucap tasbih dalam rukuk yang pertama sekira-kira 100 ayat daripada ayat Al-Baqarah. Ya. Ya. Jadi boleh pun kita kerjakan solat sunat burhana itu dengan sekali berdiri, sekali Al-Fatihah. Adapun orang umpamanya tak pandai dia membaca ayat, Al-Fatihah pun tak pandai baca, yang bisa dia baca hanya Alhamdulillah sampai waladhdallin. Boleh dibacakan itu saja. Ayat tak pandai dia baca, tak masalah. Ya. Dan boleh dia lakukan seperti sunat sebelum subuh. Artinya dengan sekali rukuk juga boleh. Maka diperpanjangkan dalam rukuk itu, dibacakan tasbihnya kira-kira 100 ayat daripada ayat Al-Baqarah. Sunat yang demikian. Ya. Dan rukuk yang kedua itu mengucap tasbih sekira-kira 80 ayat daripadanya. Dan rukuk yang ketiga dibacakan padanya mengucap tasbih sekira-kira 70 ayat daripadanya. Dan rukuk yang keempat kira-kira dia mengucapkan tasbih 50 ayat daripadanya. Artinya agak sedikit lama dia itu di dalam rukuk. Ya. Paham kira-kira? Kalau misalkan kita nggak sanggup sedemikian, maka lakukan sesanggup mungkin. Itu pun boleh. Nggak ada paksa-paksa. Dan sunat dilakukan sumayang burhana tersebut sampai hilang burhan. Itu terafdal. Dua sumayang kalau habis, sumayang lom. Belum juga habis, sumayang lagi. Ya. Boleh. Paham kira-kira? Malam ni aja Pak. Malam ni. Ya. Kemudian Okey Pak. Oh ya Pak. hendaklah mengucap tasbih dalam tiap-tiap sujud itu sekira-kira tasbih yang dalam rukuk pada rakaat itu. Ya, juga pun dilakukan dalam sujud seperti dilakukan dalam rukuk. Sekali rukuk sujud yang pertama dibacakan berapa? Surah. Sujud yang kedua dibacakan. Sujud yang ketiga dibacakan. Yang keempat 50. Ya. Maka apabila selesai daripada sembahyang itu, maka sunat membaca 2 khutbah. Diselangi antara 2 khutbah itu dengan duduk. Dan sunat menyuruh dalam khutbah itu akan manusia dengan membanyak sedekah, memberi sedekah dan memerdekakan sahaya dan taubat daripada segala maksiat. Ya, kebanyakan membaca, bersedekah, perbanyakkan minta doa, perbanyakkan memerdekakan sahaya kalau ada sahaya, dan taubat daripada maksiat. Dan disuruh akan mereka dengan membanyakkan minta doa, memohon kepada Allah, meminta doa, dan membanyakkan membaca istighfar
Beristighfar banyak-banyak dan membanyakkan zikrullah. Nah, sunat pada sembahyang gerhana matahari diperlahankan bacaannya itu. Kalau pada sembahyang gerhana bulan disuruh nyaringkan, besarkan suara. Pada gerhana matahari disuruh sirkan. Ya. Dan sunat pada sembahyang gerhana bulan itu dinyaringkan akan bacaan. Adapun waktu sembahyang gerhana itu, maka yaitu pada permulaan gerhana hingga hilang gerhana itu. Ya. Waktu sembahyang gerhana daripada permulaan dan hingga akhir gerhana. Bila lagi-lagi kita sembahyang, hilanglah gerhana. Kenapa kita batalkan sembahyang? Tidak, tetap kita selesaikan walau gerhana telah hilang. Ibarat kita sembahyang ambil wuduk dengan tayamum, lagi-lagi sembahyang datang hujan, enggak usah dirusakkan sembahyang. Tapi kalau misalkan saat hendak sembahyang turun hujan, maka batal tayamum. Paham kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan kembali. Mana yang tak dong? Ada kira? Apa ya? Istisqa. Sama Cik. Nah. Cuman beda cara. Kalau istisqa, sembahyang istisqa sebelum melakukan sembahyang sunat berpuasa dan mengajak orang untuk meninggalkan kezaliman dan keluar dia bukan di masjid tapi ke padang. Nah, bukan padang Pariaman. Menyitanya ini jauh ulang gede. Ulang lam sembahyang. Kalau misalkan kita di sini nggak ada sawah, pergi ke lapangan-lapangan. Ya. Ke lapangan. Dan bawa binatang-binatang. Ya, bawa binatang-binatang. Kalau misalkan kita sudah seperti mereka, walau gede. Ya, umpama tanya kalau lagi awak nyanci yang yubayan, ada menan pi. Ya, tetap bawakan binatang-binatang. Hai tu kupung cik kubat maharinya dok kalau lagi nyanci. Walau. Ya. Biara ada kambing-kambing, bawa kambing-kambing. Ada ayam-ayam, bawa ayam-ayam. Kenapa disuruh bawa? Karena dalamnya itu lebih ijabah doa binatang dengan. Nah, pelumah bahwasanya mereka sangat membutuhkan. Padahal kita yang membutuhkan. Dan berpakaian dengan pakaian kalau bisa dengan pakaian yang kumuh tapi suci. Baik tiap pakai baju selendang laga, baju bordil baru, kebaya baru. Tidak ada anjuran seperti itu dalam melakukan sembahyang istisqa. Jadi pakaian yang agak kumuh, yang agak hancur-hancuran, yang agak tua, tapi suci, tidak koyak. Ya, itu yang penting bisa menutup aurat. Pakaian-pakaian yang ulang menentu. Ya. Dan menampakkan kehinaan diri kita di hadapan Allah. Ini lebih binatang nunggu kamu tiap, tapi menyatu banyak Tuhannya hampah kamu. Kadang kemarin dilakukan sembahyang istisqa, tapi pakaiannya cantik, binatang nggak dibawa keluar. Ya, jauh dia sebelumnya 3 hari sebelumnya disunatkan berpuasa. Dan ada saudara-saudara yang berdosa umpamanya jiran dengan tetangga yang dulunya berantem, ada masalah, selisih paham, menyimpankan dendam, datang dulu kepada mereka minta maaf. Ya, yuda alai. Ya, minta maaf, tobat. Ya, yang baru ya tebit sembahyang istisqa. Mana ada lagi? Ya, paham kira-kira?
Yang lain? Dia langsung punya hau juga sembahyang istiqah. Tapi hana melami melaku. Ada yang enggak paham boleh dipertanyakan. Ada? Kira-kira yang enggak paham? Kalau ada, pertanyakan. Kalau enggak, kita pada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un bil ma'ruf. Barunya tu. Sumber lagi menyebut dia. Jadi malam Jumat juga harap hadir semua. Walaupun malam Jumat juga ada kenduri akikah. Jadi harap hadir semua. Kenapa kita buat malam itu? Karena malam itu ada anak-anak. Kita ada 2 trip. 2 kali. Kita kali ini kita masuk ke anak-anak. Karena ada pun ada 2 ekor. Jadi kalau kita aja takut nggak habis. Jadi harap hadir, semua hadir. Ajak kawan-kawan. Buatnya acara kita tetap acaranya acara makan setelah pengajian. Jadi agak sedikit cepat mulai ngajinya di malam Jumat nanti. Ya. Jadi harap hadir semua. Kalau bisa ajak kawan-kawan, jangan sampai tinggal punya orang. Hana bin Syaci. Cuma dia biasa tak melai puasa sungai kurung. Yang mungkin malam Jumatnya tak melai pukul 8 tak melai ju dia nanti. Ya, tak cepat becu. Baik telat tak, betul telat tak kan hang pergi kau rilin tu kan. Ya, tak kunjuk baju hula becu kat telat hari baju dia baju hula le. Ya, jadi sayang banyak tinggal punya orang. Ya. Jadi bilang sama kawan-kawan hadir semua pada malam Jumat itu. Jangan aja. Bila awak ngon. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.